Halo semuanya, eh, di video ini saya akan coba membahas latihan dari konsep mol yang telah kalian coba kerjakan. Nah, jadi silakan diperhatikan. Dan sarannya adalah sambil menonton video ini, kalian sambil memegang catatan, sambil melihat rumus, dan juga sambil melihat apa yang kalian kerjakan. Jadi coba sandingkan dengan apa yang telah kalian kerjakan. Oke? Pahami untuk konsepnya dan jangan uh, lupa untuk diulang-ulang jika kalian merasa belum paham. Oke? Kita masuk ke yang pertama. Jadi soal nomor 1 ini penentukan MR dari senyawa berikut. Oke. MR ini kan adalah massa molekul relatif. Nah, massa molekul relatif. Nah, jadi massa molekul relatif ini adalah kumpulan atau akumulasi dari AR ya. Nah, di sini kita tentukan dulu. Kalau emang kalian mau menulisnya juga nggak apa-apa, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Kita lihat di sini ada atom Al, ada 2 Al. Nah, jadi ada 2 Al, terus kemudian, nah S-nya ini kan dikurungin ya. Kalau misalnya dikurungin itu berarti ngikut sama apa yang dikurungin. Karena dikurungnya 3, jadi ikut ada 3S. Oke, 3S. Terus kemudian ada oksigennya, kan ada 4. Tapi karena dikurungin 3, jadi 12. 12, oh, nah kayak gini, oke? Jadi untuk nomor 1 ini, untuk menentukan MR, kita bisa pakai caranya seperti ini. MR sama dengan 2 kali AR. AL gitu ya, ditambah 3 kali AR. Oh, harusnya ada kalinya ya. 3 kali AR S ditambah 12 kali AR oksigen. Oke, secara kaidah matematika ini harus dikurung-kurung ya. Nah, oke, dah. Ini tinggal diganti dengan sesuai nominal AR-nya. Oke, AL itu kan nilainya 27, terus kemudian ditambah 3 kali S itu adalah 32, ditambah oksigen itu nilainya adalah 16 ya. Oke. Nah, sekarang tinggal kita hitung. BTW ini angka 27 ya. Oke. 2 kali 27 sama dengan 54. Nah, ditambah 3 kali 32 itu adalah 96. Nah, oke. Terus kemudian 12 kali 16 itu adalah 192. Oke, ini kemudian tinggal kita jumlahkan. Jadi hasilnya adalah 342. Oke. Dengan cara yang sama kita bisa menentukan yang bagian B-nya. Ya, kalau ini kan lebih simpel ya, karena kan jumlah atomnya sudah terlihat kayak gini, oke? Jadi MR sama dengan 6 kali ARC. Kenapa 6? Karena ada 6 di sini jumlahnya. Terus kemudian ditambah 12 kali ARH ditambah 2 kali ARO. Oke. Dengan cara yang sama, ya kita tinggal diubah aja. Nah, C itu 12 ditambah 12 kali ARH itu 1. ARH itu 1 ya. Nah, terus kemudian 2 kali oksigen itu nilainya 16. Oke. Nah, ini tinggal kita masukkan. Nah, 12 dikali 6 itu adalah 72, ditambah 12 kali 1 itu 12, ditambah 2 kali 16 itu 32. Nah,
Sedangkan kalau misalnya kita jumlah semuanya, maka menghasilkan angka 116. Oke. Kira-kira kayak gitu untuk nomor 1. Oke. Nggak mau ini. Oke, ya. Nomor 2 ya. Untuk nomor 2, kita sudah masuk ke konsep mol ya. Suatu sampel gas oksigen mengandung sekian partikel. Partikel itu sama dengan molekul, sama dengan atom ya. Jadi ini kadang-kadang disebutnya dengan molekul, ya kan tergantung sama zat yang mau dicari kan. Kadang bisa juga untuk atom. Jadi sama aja, simpelnya kayak gitu. Oke. Terus kemudian yang ditanyain, tentukan banyaknya mol. Mol sama molekul itu beda ya. Mol itu emang sebuah satuan gitu. Oke. Jadi kita disuruh mencari mol. Kita tahu kalau misalnya 1 mol itu senilai dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Nah, pertanyaannya adalah kalau misalnya dia punya 1,505 kali 10 pangkat 23 itu sama dengan berapa mol? Kan gitu kan. Dari sini sebenarnya kalau mau dibikin apa sih namanya kayak semacam rumus juga bisa sih gitu. Jadi untuk mencari mol ya, untuk mencari mol maka jumlah partikelnya, nah bilangan 6,02 ini yang tadi kita tulis ini disebut dengan bilangan Avogadro ya. Bilangan Avogadro. Angkanya memang sekian. Tulisannya agak burik ya. Avogadro. Oke. Jadi bilangan Avogadro ini adalah bilangan ya 6,02 kali 10 pangkat 23 itu. Nah, biasanya bilangan Avogadro itu dilambangkan dengan L ya. Nah, jadi ini bisa dibikin jumlah partikel itu dibagi L. Bisa kayak gini, kalau mau pakai rumus boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa. Sama aja gitu ya. Jumlah partikelnya adalah 1,505 kali 10 pangkat 23 ya. Nah, per angka bilangan Avogadro-nya ini kali 10 pangkat 23. Nah, ini kan tinggal dioperasikan saja ya. Jadi ini bisa dicoret, gitu. Nah, berapa hasilnya? 1,505 dibagi 6,02, berarti 0,25 atau seperempatnya. 0,25, satuannya adalah mol, karena yang dicari adalah mol. Kira-kira kayak gitu. Jadi untuk nomor 2, hasilnya adalah 0,25 mol. Oke. Nomor 3 ya. Untuk nomor 3, pertanyaannya adalah berapakah massa dari 2 mol glukosa. Jadi kita itu harus mengkonversi 2 mol glukosa menjadi satuan massa atau gram, yang ditanya gramnya. Oke. Rumusnya apa? Rumusnya mol sama dengan massa, nah, per standarnya. Nah, karena ini adalah sebuah molekul, maka ini menggunakan MR ya. Soalnya dia itu sudah tidak sendiri atau bukan hanya satu atom saja tapi banyak atomnya. Jadi kita harus menghitung MR-nya terlebih dahulu. Oke, kita hitung MR-nya. Nah, ini kan mudah ya. Kalau untuk untuk mempersingkat penulisan, lebih cepat ditulisnya seperti ini. MR sama dengan 6C ditambah 12H ditambah 6O. Nah, dikasih angkanya 6 kali 12 ditambah 12 kali 1 ditambah 6 kali 16 gitu. Jadi angka 12, 1, dan 16 ini karena C, H, dan O itu angkanya memang segitu. Oke,
di sini ini 72 ya. Nah, 72 tambah 12 ditambah kalau misalnya 16 dikali 6 itu adalah 96. Nah, kalau ini kita jumlahkan maka akan mendapatkan angka 180. Nah, jadi di sini kita bisa ngisi apa namanya? Masanya ya. Karena kan yang ditanya adalah massa. Jadi rumusnya tetap mol sama dengan nah. Berarti kan mol dikali mr. Molnya adalah 2 dikali mr-nya 180. Jadi jawabannya adalah 360. Satuannya adalah gram. Oke, jadi seperti itu untuk nomor 3. Jadi bermula dari rumus dasarnya dulu aja. Jadi kalian ngapalin rumus tuh satu aja gitu ya. Kalau udah mol sama massa ya udah mol sama massa aja. Oke, kira-kira kayak gitu. Sekarang kita coba ke nomor 4 gitu ya. Nah, untuk nomor 4 ini ada satu pertanyaannya sebenarnya. Tentukan volume dari 0,6 mol gas hidrogen. Nah, jadi intinya dia hanya mencari volume aja. Tapi di sini ada 4 keadaan. Ya, jadi untuk volume berbeda dengan massa. Kalau massa itu dia simple, hanya satu rumus. Tapi kalau untuk volume ini tergantung yang namanya kondisi. Jadi bisa disebutnya juga kondisional ya. Volume itu kondisional. Jadi dia itu tidak bisa tidak bisa dipatok menjadi satu keadaan aja. Jadi kayak satu cara untuk semua itu nggak bisa. Yang penting tergantung keadaannya dulu, gitu ya, kondisional. Oke. Jadi gimana cara ngerjainnya? Yang pertama dulu. Ini kan pada saat STP. Pada saat STP, maka berlaku rumusnya seperti ini. Mol sama dengan volume dibagi. Nah, ketika STP angkanya adalah 22,4. Nah, jadi untuk volume, karena yang ditanya adalah volume, sama dengan mol dikali 22,4. Oke. Molnya 0,6 dikali 22,4. Gitu ya. Maka ini akan menghasilkan nilai 13,44 liter satuannya. Kayak gitu untuk yang pertama. Jadi faktornya adalah pakai 22,4. Oke, ini kita lebih tulis supaya lebih terlihat 22,4-nya ya. 22,4. Oke. Terus kemudian untuk keadaan kamar. Nah, keadaan kamar sama keadaan standar itu jelas berbeda. Dia itu punya rumus yang sama. Tapi untuk standarnya kita ganti angkanya bukan 22,4 tapi 24 untuk RTP ya. Karena yang ditanya adalah volume, maka rumusnya diubah menjadi Oke, sebentar, kita geser dulu. Nah, jadi volume kita ganti menjadi mol dikali 24. Oke. Nah, ini kita kerjain di sini. Molnya adalah 0,6 dikali 24 ya. Karena angkanya adalah 24. Berarti 14,4 liter. Tuh, berbeda angkanya. Kalau di keadaan standar dapat 13,44, kalau di keadaan RTP dapatnya 14,4. Seperti itu. Jadi berbeda antara antara yang STP sama RTP. Oke, semoga paham untuk yang kedua kondisi ini. Baik, kondisi berikutnya adalah dengan suhu 28 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Kita tahu kalau misalnya STP itu suhunya itu 0 derajat Celcius. Nah, terus kemudian tekanannya 1 atm. Sedangkan keadaan kamar itu adalah suhunya 25 derajat Celcius dengan 1 atm. Nah, kalau misalnya suhunya 28, berarti kan itu di luar keadaan standar atau di luar keadaan kamar. Maka
rumus utamanya adalah PV nRT ya. P kali V sama dengan N dikali R dikali T. Nah, karena kita mencari volume, maka volume sama dengan N kali R kali T per P ya. Oke, ini tinggal kita masukin. Nah, pertama molnya katanya 0,6 ya, kan sesuai sama yang ada di atasnya. Dikali R, R itu adalah sebuah tetapan. Jadi nilainya itu ya kalau memang tidak disuruh berubah ya kita tidak merubah. Jadi nilainya adalah 0,082. Oke, dikali. Nah, Kelvin itu apa atau suhu itu harus dalam Kelvin, sedangkan 28 itu belum Kelvin ya. Jadi 28 ditambah 273 per. Nah, P-nya atau tekanan itu satuannya atmosfer. Oke. Ini tinggal dikerjain aja gitu ya. Mungkin bisa kita kali dulu. Nah, ini adalah 0,049. Oh, ini nggak kelihatan ke angka 9. Oke, 0,0492 dikali 28 tambah 273 itu sama dengan 301. Nah, per 1. Oke, per 1 ya. Berarti nilainya adalah 0,0492 dikali 301. Berarti 14,8092. Satuannya adalah liter. Oke, jadi ketika suhunya 28 dan tekanan 1 atm, dia punya angka yang beda. Kalau tadi RTP 14,4, ya ini 14,8. Kira-kira kayak gitu. Nah, terus untuk yang bagian D, ini suhu dan tekanan yang sama pada saat gas CO. Gas CO berarti kan gas lain ya, orang yang kita omongin gas hidrogen. Nah, maka ini kayak semacam dibandingkan dengan gas lain. Maka berlaku misalnya gini. Misalnya volume hidrogen itu saya menyebutnya VH2. Sedangkan mol hidrogen itu NH2. Sedangkan molnya CO itu VCO. Kalau ini molnya CO. Oke. Rumusnya bagaimana kalau dibandingkan dengan gas lain? Jadi intinya harus ada dua gas. VH2 per VCO sama dengan NH2 per NCO. Oke, kita masukin angkanya. VH2 ini nilainya yang kita cari ya, karena kan ditanya berapa volume H2-nya gitu kan. Nah, terus volume CO-nya itu adalah 25 liter. Sama dengan NH2 itu atau mol H2-nya itu sebesar 0,6 per, kalau misalnya CO itu per 2. Oke, ini terserah ya mau cara ngerjainnya gimana. Tapi paling gampang itu sebenarnya kali silang. Berarti VH2 kali 2 sama dengan 0,6 dikali 25. Jadi VH2 sama dengan 0,6 kali 25 per 2. Dah, ini kalau misalnya kalian udah jago matematika, ini kayak terlihat mudah aja sih, gitu ya. Jadi hasilnya adalah 7,5. Oke. Ketika dibandingkan dengan gas lain, dia bisa berbeda gitu. Karena kan istilahnya diukur pada kondisi tersebut. Oke, kira-kira kayak gitu untuk nomor 4. Oke, untuk nomor 5. Massa molekul relatif. Massa molekul relatif adalah MR ya. Nah, MR-nya adalah 132. Pertanyaannya, AR-nya N berapa? Gitu ya, AR-nya N berapa? Kalau ini kan sebenarnya kan simple. MR itu kan kumpulan dari AR ya. Jadi MrNH4SO4 itu kita kayak ngitungin semuanya aja, kan caranya gitu. Ini ada N, ada H. Hitung N-nya ini ada 2 ya, karena dikurungin 2. Jadi 2 kali ARN kayak gini ditambah
H-nya ada 8 ya, 4 kali 2. 8 kali ARH ditambah. Nah, S-nya itu 1 kali AR S ditambah. Oksigennya berarti ada 4. 4 kali ARO. Nah, oke. Jadi tinggal kita masukin angkanya. N itu berarti yang kita cari. Nah, anggap aja, atau kalau mau ditulis tetap 2ARN aja gitu ya, biar lebih simpel ya. Jadi 2ARN ya. Nah, BTW ini tadi MR kan 132. Nah, ditambah, berarti 8 dikali 1, karena H itu 1, dikali 1 kali 32, ditambah 4 kali 16. Oke, 132 sama dengan 2 ARN ditambah 8 ditambah 32 ditambah 4 kali 16 itu 64 ya. Nah, ini kita jumlahin. 132 sama dengan 2 ARN. BTW ini kalau kalian udah ngitung dengan apa sih namanya? Dengan yang lebih cepet ya pasti ketemu sih. Nah, kayak gini ya. Maka kita pindahin 2 ARN ke sini. Berarti 132 dikurang 104. Nah, 132 ya. Oke, berarti hasilnya 2 ARN sama dengan 28. Nah, ini tinggal kita bagi 2 aja. 28 per 2 kan? 14. Jadi jawabannya untuk nomor 5 ini adalah 14. Kira-kira kayak gitu untuk mengerjakan apa namanya? Soal nomor 5. Jadi gampang banget. Oke. Next, nomor 6 ya. Jika diketahui AR-nya ada CA, ada C, ada O, dan bilangan Avogadro-nya ini 10 pangkat 23 ya. Jadi ini harusnya pangkat 23, bilangan Avogadro. Tentukan jumlah molekul. Nah, jumlah molekul itu beda sama jumlah mol. Oke, jumlah molekul itu tidak sama dengan mol. Nah, mol ya mol, molekul ya molekul gitu. Terus lebih cocok yang mana? Untuk jumlah molekul itu mirip dengan jumlah partikel. Jadi kalau misal kita ngerujuk ke rumus yang awal, nah ini N sama dengan jumlah partikel atau jumlah molekul dibagi L ya. Rumus dasarnya itu. Oke. Kita akan samain. Mol sama dengan jumlah. Nah, tadinya kan partikel. Kita ganti aja juga nggak apa-apa. Jadi jumlah molekul per L. Nah, yang ditanya adalah tentukan jumlah molekul. Berarti jumlah molekul sama dengan N dikali L. Oke, masukin angkanya. N-nya adalah, nah di sini N-nya itu belum dicari ya. Jadi N-nya itu harus kita cari dulu. Gitu. Jadi ini kita hitung dulu N dari masanya. Karena kan di sini yang dikasih itu cuma 50 gram. Maka gramnya atau masanya kita ubah dulu jadi mol. Caranya gimana? Rumus untuk mencari mol dari massa adalah massa per, nah karena ini sudah dalam bentuk molekul, jadi per mr. Oke, massanya adalah 50. Oke, terus kemudian mr-nya ini kita hitung lagi gitu ya. Kita harus hitung. Nah, simpelnya begini aja. Ca ditambah C ditambah 3O. Oke. Jadi Ca ditambah C ditambah 3O. Ca itu 40, C itu 12, 3O itu berarti 3 kali 16. Nah, berarti 40 ditambah 12 ditambah 48. Berarti sama dengan 100 ya. Nah, jadi MR-nya ini udah pasti 100.
50 dibagi 100. Berarti 50 bagi 100 berarti setengahnya ya. Nah, satuannya mol. Oke. Nah, berarti kita sudah mencari N-nya. Maka kita tinggal dimasukin aja. 0,5 dikali L-nya itu adalah 6,02 kali 10 pangkat 23. Berarti 3,01 kali 10 pangkat 23. Oke. Kira-kira kayak gitu untuk nomor 6. Oke. Nomor 7. Jadi tadi mulai nomor 6 itu udah kayak multi konversi ya. Karena tadi yang diketahui itu massa, tapi pengen diubah jadi jumlah molekul. Itu kan kayak multi konversi kan. Oke. Kembali ke nomor 7. Massa dari 4,48 liter gas X2 pada keadaan standar adalah 14,2 gram. Tentukan massa atom relatif unsur X tersebut. Nah, ini yang ditanya adalah massa atom relatif. Jadi itu AR ya, kan atom. Kalau molekul kan MR. Oke. Jadi caranya gimana? Oh, ini caranya. Maka kita cek. Ini kan yang diketahui volume. Terus yang ditanya adalah AR. AR itu kan kalau misalnya kita cari apa sih rumus yang ada AR-nya dari konsep mol ini, berarti massa dibagi MR ya. Loh Pak, kan disuruhnya AR. Nah, karena X2 itu nggak bisa langsung pakai AR karena dia itu sudah dalam bentuk molekul. Jadi harusnya pakai MR. Nanti dari MR-nya kita akan bisa menentukan berapa nilai AR-nya. Gampangnya gitu. Oke. Ini ya, massa primer ya. Nah, yang ditanyakan MR. Jadi kita ubah dulu. MR sama dengan massa dibagi mol. Oke. Nah, sekarang molnya belum ketemu. Berarti kita cari dulu molnya. Molnya diambil dari sini. Nah, 4,48 liter pada keadaan STP. Pada keadaan STP, maka rumusnya adalah mol volume dibagi 22,4. Berarti kan kalau ditanya mol, berarti volumenya 4,48 dibagi 22,4. Hasilnya adalah 0,2. Satuannya mol. Oke. Jadi kira-kira kayak gitu ya untuk nomor 7. Dan tinggal kita masukin ke sini. Masanya katanya 14,2. Terus satuannya atau N-nya adalah 0,2. Berarti sama dengan 14,2 ya, dibagi 0,2 berarti 71. 71. Oke. Terus diapain? Nah, kan ini udah nih, ketemunya MR ya. BTW ini MR ya. Nah, MR sendiri itu kan dicari lewat AR kan, sedangkan X2 itu berarti 2 kali ARX. Nah, MR 71. Berarti 2 kali ARX. Berarti ARX sama dengan 71 per 2. 35,5. Oke. Jadi kira-kira kayak gitu untuk nomor 7. Jadi yang apa ya, istilahnya fokus sama apa yang mau kita cari dulu. Misal kalian disuruh cari AR ya, AR itu ada di MR ya, udah cari MR-nya dulu. Nah, nanti kan dari situ kan kayak kebutuhannya apa. Sama aja konsepnya kayak masak tuh, kalian yang penting mau masak apa dulu gitu. Misalnya mau masak kue. Nah, tinggal dilihat bahan-bahan yang ada di rumah apa. Kalau nggak ada kan dicari atau dibeli. Simpelnya sih kayak gitu. Oke? Itu untuk nomor 7. Sekarang nomor 8. Untuk nomor 8 ini ada 4 poin. Ada 4 istilahnya, ada 4 soalnya. Jika diketahui ArCu64, maka berapa massa 4 mol Cu? Oke. Yang ditanya adalah massa. Kita terus dari mol. Oke. Massa sama mol itu rumusnya itu always ya. Mol sama dengan massa per. Nah, karena Cu itu baru 1 doang, jadi dia itu AR ya.
Nah, berarti kalau mencari massa, mol dikali AR. Molnya itu 4. Dikali AR-nya itu 64. Oke, jadi jawabannya adalah 4 kali 64, 256. Satuannya adalah gram. Oke, itu untuk yang nomor satunya. Atau yang 8A-nya ya. Nah, jadi caranya gitu, mengkonversi mol jadi massa. Oke. Pertanyaannya, berapa atom Cu yang terdapat dalam 16 gram serbuk tembaga? Kita disuruh mencari atom, jumlah atom. Nah, fokus sama rumusnya dulu. Mol sama dengan jumlah atom per L ya. Nah, berarti kalau mencari jumlah atom, saya singkat aja ya, jumlah atom berarti mol dikali L. Nah, kita belum tahu berapa molnya. Ya, berarti kita cari dulu. Gitu ya. Kita cari dulu. Mol satuannya, nah dari berapa? Dari 16. Karena kan emang data yang dikasih 16. Dari massa atau dari gram menuju ke mol, caranya adalah massa. Nah, karena ini masih AR, jadi AR. Massanya itu 16, AR-nya itu 64. Oke. Seperempat ya. Kalau misalnya seperempat 0,25. Oke. Mol. Nah, baru kemudian kita masukin angkanya ke sini. Karena kan kita butuh molnya kan, N-nya kan. Nah, ini N. N 0,25 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Oke. Berarti jawabannya 1,505 kali 10 pangkat 23. Oke, kira-kira kayak gitu untuk nomor 8B. Untuk nomor 8C, berapa mol dari sekian atom Cu? Oke, dikasih tahu atom ya. Berarti kan rumusnya tetap cuma satu kan? Mol sama dengan jumlah atom per L. Oke. Masukin angkanya 24,08 kali 10 pangkat 23 per, nah per berapa ya? 6,02 gitu ya. 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, ini tinggal tinggal dicoret aja. Waduh, itu coretnya kepanjangan. Nah, kita coretnya jangan terlalu ekstrim ya. Nah, kayak gini. Terus kemudian 24 dibagi 6 itu kan 4 ya. Maka jawabannya ini sama dengan 4 mol. Ya, 4 mol. Nah, kayak gitu ya. Gampang. Oke. Next. Berapakah massa dari sekian atom Cu? Nah, ditanya tuh massa dari atom. Nah, tetap pokoknya massa tuh berarti cuman ada rumus mol sama dengan massa per AR gitu ya. Mol sama dengan massa per AR, agak sinian lah ya. Mol sama dengan massa per AR. Nah, sedangkan di sini itu butuhnya itu molnya ya. Soalnya kan kalau misalnya dicari massa, kita aljabarin mol kali AR. Nah, butuhnya tuh AR. Jadi, butuhnya AR, butuhnya itu mol. Nah, berarti kita cari dulu jumlah molnya. Oke. Jumlah mol ya. Berarti mol sama dengan jumlah atom. Kenapa sih harus pakai rumus yang ini gitu? Kenapa nggak yang mol sama dengan apa gitu? Ya karena yang diketahui jumlah atom. Nah, berarti 3,01 kali 10 pangkat 23 per L itu 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, ini kan sama dengan, ini bisa dicoret ya.
Ini berarti nilainya setengah gitu. 0,5. Nah, masukin deh. Karena molnya udah dapet, maka kita tinggal masukin ke sini. Berarti 0,5 kali, nah AR itu 64. Jadi jawabannya 32. Kira-kira kayak gitu ya. Untuk nomor 8. Nah, dibilang gampang enggak juga sih, tapi dibilang susah kayak enggak sampai segitunya gitu ya. Jadi yang penting kuncinya apa untuk multi konversi, bukan multiverse ya. Multi konversi. Multi konversi itu simpelnya pokoknya fokus dulu sama apa yang kalian mau cari. Nah, nanti biasanya butuh mol. Nah, karena namanya multi konversi kan dia dari satu satuan ke satuan lainnya, dan itu pasti ngelewatin mol dulu. Simpelnya kayak gitu. Jadi fokus sama apa yang dicari, terus kemudian biasanya cari molnya gitu. Sisanya tuh udah ada. Oke, gampang kayak gitu ya. Next. Untuk 9C, 9A dulu. Diketahui massa 0,05 mol CH3COH sama dengan 3 gram. Maka berapa MR-nya? Oke. Ada mol, ada gram, ada MR. Berarti kan rumusnya itu cuma satu. Massa per MR ya. Massa per MR. Nah, kalau misalnya ditanya MR-nya, berarti sama dengan massa per mol. Nah, berarti masukin angkanya, massanya 3, molnya 0,05. Hasilnya adalah 60 ya. Jadi MR senyawa tersebut adalah 60. Oke. Yang kedua, udah tahu MR-nya. Pertanyaannya adalah berapa AR oksigen. Oke. Gampangnya kayak gini, MR kan akumulasi ya. Berarti kan C-nya ada 2 nih. 2C ditambah H-nya ada 3 nih. Ada 4 ya, sorry ada 4. Kan H3 sama H-nya di ujung 1. Sama oksigennya ada 2. Nah, ini kan tadi 60. 2 kali 12 ditambah 4 kali 1 ditambah, ini yang ditanya. Nah, 60 sama dengan 24 tambah 4 tambah 2 oksigen. Jadi kita bisa langsung dikurang 24 dikurang 4 sama dengan 2 oksigen. Kita langsung aja 2 oksigen sama dengan, kalau 60 dikurang 24 kan sama dengan 36, dikurang 4 lagi berarti hasilnya adalah 32. Berarti oksigen berarti 32 per 2. 16. Oke, jadi AR oksigen itu 16. Gitu ya. Jadi nyambung. Kalau misalnya yang A-nya benar, berarti yang C-nya juga benar, yang B-nya juga benar. Nah, yang C, berapa massa? Ini cross ya, multi konversi. Ditanya massa, diketahui molekul. Oke, caranya ya kita massa dulu lah. Pokoknya massa itu kan dari rumus ini kan, L sama dengan massa, dan ini jelas molekul, jadi MR. Berarti massa sama dengan mol dikali MR. Nah, di sini itu yang belum ada adalah molnya, MR-nya udah ada, molnya belum ada. Ya sudah, kita cari dulu apa itu namanya, molnya. Dari mana? Dari molekul ya. Rumusnya gimana? Rumusnya ya cuman ada satu, yaitu mol sama dengan jumlah molekul. Oke, tulisannya anggap aja bagus. Nah, ini kan yang ditanya adalah molnya ya. Berarti kan jumlah molekulnya 36,12 kali 10 pangkat 23 per L itu berarti 6,02 kali 10 pangkat 23. Oke, ini bisa kita coret-coret aja. Nah, ini berarti jawabannya 36 bagi 6 kan 6 ya, 6 mol ya. Oke, tinggal dimasukin angkanya, molnya udah dapet, jadi N-nya ini sudah ada, berarti tinggal masukin ini 6 dikali MR itu 60, berarti
Jawabannya adalah 360 gram. Oke, kira-kira kayak gitu untuk pembahasan latihan konsep mol. Saran saya adalah kalian coba pahami yang multi konversi, karena kalau yang single konversi misalnya dari massa ke mol atau mol ke volume itu kayaknya nggak terlalu sulit ya. Yang kedua, untuk volume itu pastikan kondisinya. Jadi kalian baca lagi soal kondisi-kondisi untuk volume. Oke? Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga bisa dipahami. Thank you, saya akhiri.